Hai guys, pada cerita film horor kali ini, Bang Bobby akan membawakan cerita tentang seorang remaja yang menemukan sebuah buku kematian di saat gempa, yang bisa membangkitkan para roh jahat, hingga membuat seluruh keluarga dan tetangganya dibantai oleh para roh jahat itu dengan memasuki tubuh manusia. Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita simak videonya. Sebelum kita memulai cerita filmnya, saya perkenalkan para pemain utamanya. Cerita film ini dimulai sehari setelah kebangkitan roh jahat yang diakibatkan oleh buku kematian. Saat itu, ada seorang remaja putri yang diganggu oleh pacar sepupunya di saat sedang membaca buku di pinggir danau. Karena kesal, dia pun kembali ke kabin untuk bertemu sepupunya yang sedang tidur. Di dalam kabin, dia dicabut rambutnya hingga otaknya kelihatan dikarenakan sepupunya yang bernama Christine kesurupan. Setelah itu, dia berlari ke pinggir danau meminta tolong pada Caleb, yang akhirnya dia pun menjadi korban Christine dengan dipotong kepalanya dan membuat Christine yang sedang kesurupan melayang di udara. Sehari sebelum Christine kesurupan, ada seorang pekerja wanita di klub malam yang bernama Beth, terindikasi hamil oleh Tespek. Akibat perkara itu, Beth pergi mengunjungi kakak perempuannya yang bernama Ellie. Ellie yang merupakan seorang janda anak 3 yang hidup bahagia di apartemen yang akan dibongkar, terkejut dengan datangnya Beth yang tiba-tiba. Dan ketika mereka sedang berkumpul bersama, Beth terkejut dengan perkara cerainya Ellie dengan suaminya yang membuat Ellie meminta ketiga anaknya untuk membeli pizza agar tidak mendengar pembicaraan antara dia dan Beth. Dengan nada sedikit kesal, Ellie menceritakan tentang bagaimana suaminya meninggalkan dirinya yang membuat Beth terkejut dikarenakan Ellie tidak memberinya kabar tentang ini. Dan ketika Beth sedang mendengar rekaman handphonenya tentang keluhan Ellie yang dia abaikan, tiba-tiba ada gempa bumi yang membuat mereka terkejut dan ketiga putrinya yang sedang membawa pizza, ketakutan di garasi apartemen itu. Danny yang merupakan anak tertua yang menyukai musik, tertarik dengan sebuah lubang yang dihasilkan oleh gempa itu, memasukinya dan berhasil menemukan sekumpulan piringan hitam kuno. Ketika dia sedang asik mencari piringan lainnya, dia mendengar ada suara yang mencurigakan, dan tiba-tiba, ada patung yang nyaris jatuh menimpanya. Dengan jatuhnya patung itu, dia menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh salib dan sebuah peti yang disegel. Tetapi, peti itu menjadi bolong akibat gempa, dan membuat Danny mengambil sebuah buku yang dibungkus kain. Ketika dia membuka kain penutup itu, tiba-tiba. Sementara, Ellie dan Beth yang panik, keluar dari apartemennya dan mencari bantuan tetangganya yang ikut terkejut dengan gempa yang terjadi. Ketika mereka hendak menyusul ketiga putrinya Ellie dengan bantuan salah satu tetangganya, tiba-tiba mereka bertiga muncul dari lift apartemen. Setelah mereka kembali ke dalam apartemen, Danny mengajak Bridget pergi melihat buku yang ditemukan olehnya di dalam peti di bawah tanah waktu itu, membuat Bridget ketakutan setelah dia melihat isi buku itu, yang terbuka akibat darahnya Danny. Sementara, Beth mengajak Cassie mandi, Danny yang penasaran dengan piringan hitam itu memutarnya yang tanpa sengaja memutar mantra kebangkitan arwah-arwah jahat dan membuat Ellie diserang, terus dirasuki oleh arwah jahat itu hingga terjatuh di dalam lift. Ketika Ellie terbangun, dia diserang oleh arwah jahat dan disiksa hingga akhirnya dia diikat tergantung. Kejadian itu membuat padam listrik seluruh gedung apartemen,
dan membuat Dani takut hingga menutup buku itu. Setelah itu, di saat mereka sedang menghidupkan lilin, tiba-tiba, Ellie datang dan pergi ke dapur memasak telur sambil bercerita hingga akhirnya dia muntah sambil menitipkan pesan kepada Beth agar menjaga anak-anaknya. Beth dan Dani yang mengira Ellie sakit, bergegas menarik Ellie untuk pergi ke rumah sakit, merasa telat dikarenakan liftnya rusak dan Ellie pun telah menjadi mayat. Para tetangganya mereka yang ikut terperangkap di lantai apartemen itu, melihat mayat Ellie dan mereka mencoba mencari jalan keluar untuk menghidupkan listriknya. Sementara, Beth yang bingung dengan kematian Ellie terkejut dengan suara telepon yang bunyi dan bangkitnya Ellie dari tempat tidurnya. Dengan panik, Beth meminta agar Ellie direndam di air dikarenakan badannya yang panas sekali. Tetapi, mereka malah dikejutkan dengan teriakan Ellie yang terdengar di seluruh lantai apartemen itu. Mayat Ellie yang bangkit seperti zombie itu, tiba-tiba menyerang Beth dengan ganas yang dihentikan oleh Bridget, dan membuat dia pun diserang oleh Ellie hingga nyaris dibunuh yang ditolong oleh Dani yang memukulnya. Salah satu tetangganya yang mendengar dan melihat kejadian ini, tiba-tiba diserang oleh Ellie dan kehilangan mata kirinya yang digigit olehnya. Setelah itu, Ellie langsung menyerang dan menghabisi satu persatu tetangganya yang disaksikan oleh Beth yang menutup pintu apartemennya melalui lubang intip. Kejadian ini membuat Bridget berkelahi dan menyalahkan Dani, yang mencuri buku itu dan yang akhirnya dia menunjukkannya pada Beth. Sementara, Ellie merayu agar Cassie membuka pintu untuknya. Bridget yang terkena luka oleh Ellie, diserang oleh arwah jahat itu yang mencoba memasuki tubuhnya hingga muntah. Cassie yang masih lugu, termakan rayuan Ellie dan membuka kunci pintu itu hingga akhirnya dia dicekik oleh Ellie, dan berhasil diselamatkan oleh Beth yang akhirnya dimaki-maki oleh Ellie. Setelah itu, Beth pergi ke dapur mencari Bridget yang telah dirasuki oleh arwah jahat, sedang memakan gelas dan menyindir Beth tentang anak yang ada di dalam perutnya. Dengan ganas, Bridget menyerang Beth dan berhasil dipukul olehnya. Tetapi, ketika dia melihat Dani, dia langsung pergi mengejarnya dan menyerang Cassie hingga dia tertancap oleh mainan Cassie. Sementara mayatnya Bridget diikat oleh Beth dan Dani di tempat tidur, Ellie menemukan cara untuk masuk ke dalam apartemen melalui lubang angin. Ketika Beth sedang mendengar rekaman tentang arwah jahat yang memasuki tubuh seseorang dan tidak akan bisa mati, Dani dan Cassie dikejutkan dengan bangkitnya mayat Bridget yang diakhiri dengan tusukan di perut mayat itu. Bukannya mati, mayat itu pun langsung menyerang Dani dan menyiksanya dengan tusukan dan memuntahkan darah ke mukanya Dani hingga akhirnya mayat itu terbakar olehnya. Beth yang sedang terus mendengarkan rekaman itu, menganjurkan agar dia lari dari kejaran mayat yang dirasuki arwah jahat itu, dikejutkan dengan munculnya Ellie dari belakang hingga akhirnya dia dan Dani dilempar ke ruang tengah. Dani yang sudah tidak berdaya menghembuskan nafas terakhirnya, yang tiba-tiba Ellie menyerang Beth dan mencekiknya. Cassie yang melihat tantenya, segera melempar gunting untuk menolong Beth yang tidak berdaya. Setelah Beth menusuk wajah Ellie dengan gunting, dia pun mencoba melarikan diri dengan Cassie untuk keluar dari gedung apartemen itu. Di tengah ruangan, Beth berhasil menemukan sebuah shotgun dan amunisinya. Sementara, Ellie bangkit dan mengejar Beth yang akhirnya dia ditembak kakinya hingga terjatuh. Seolah tidak berdaya, Ellie pun mencoba merayu Beth agar menyerah. Tetapi dia tetap melawan yang membuat Ellie membangkitkan mayat di sekitarnya termasuk Dani dan Bridget. Beth dan Cassie pun melarikan diri ke dalam lift yang diteriakin oleh Ellie dan yang lainnya kalau mereka akan mati sebelum pagi. Di dalam lift, Cassie berhasil menutup pintu lift itu dengan mengambil kunci yang mengganjalnya. Setelah pintu lift itu tertutup, mereka pun terjebak dengan darah yang mengalir ke dalam lift yang mencoba menenggelamkan mereka berdua, sementara, Ellie menyatu dengan kedua anaknya untuk transformasi menjadi bentuk yang menyeramkan. Keadaan mereka berdua yang terkurung dengan lift yang dipenuhi oleh darah,
dan Ellie yang siap menyerang dari atas lift akhirnya terlepas juga dengan darah yang telah memenuhi lift itu, dan nyaris membuat mereka mati. Setelah sadar, mereka pun pergi menuju mobil dan bersiap untuk keluar dari gedung itu. Tetapi sayangnya mobilnya tersangkut batu bekas gempa waktu itu dan mereka melihat ada makhluk hasil mutasi yang mengejar mereka. Sambil mengendap-endap mereka mencoba bersembunyi di balik mobil dan nyaris ketahuan oleh makhluk itu. Ketika mereka menemukan peluang untuk lari sebelum pagar garasi tertutup kembali, Casey berhasil ditarik kakinya oleh makhluk itu. Dengan panik, Beth mencoba menerobos pagar itu dengan menendang, sementara Casey sedang terpojok dan siap dibunuh oleh makhluk itu. Di saat Casey mau dibunuh, tiba-tiba Beth menembaknya dan membuat Casey berhasil melarikan diri ke bawah mobil. Makhluk itu pun marah dan melempari Beth dengan gergaji mesin hingga akhirnya dia terpleset dan terjatuh. Melihat keadaan Beth, makhluk itu pun menyeret dia ke mesin penghancur kayu untuk ditarik ke dalam mesin demi membunuhnya. Sekali lagi, Casey yang melihat tantenya terpojok nekat membantunya menghentikan mesin penghancur itu. Kesempatan ini membuat Beth mengambil gergaji mesin yang terjatuh dan memberikan signal kepada Casey untuk kembali menyalakan mesin itu. Setelah itu Beth pun menyerang makhluk itu dan mendorongnya ke dalam mesin penghancur itu. Makhluk itu pun ketarik ke dalam mesin itu dan menyisakan separuh badannya. Sementara, Ellie yang merayu Beth, tidak menghiraukannya dan menggergaji sisa tubuh makhluk itu hingga hancur masuk ke dalam mesin. Walaupun tinggal kepala, makhluk itu pun tetap mengejek Beth yang akhirnya ditendang ke dalam mesin itu. Setelah itu, Beth mengajak Casey pergi dari gedung itu sambil membawa gergaji mesin. Dengan perginya Beth dan turunnya Christine yang tidak menyadari kejadian yang sedang terjadi di gedung itu hingga dia kesurupan arwah jahat itu, maka, berakhirlah cerita film horor kali ini.